Oke, guys, selamat malam. Pada kali ini saya akan memberikan berbagi cerita bagaimana membuat sebuah video karya musik. Nah, karya musik yang saya maksudkan, oke, lihat video berikut. Nah, oke. Saya akan berbagi tahap-tahapnya. Nanti secara detail kita bisa belajar bagaimana harus dipelajari. Yang pertama, kita harus membuat guide musik ya, music guide-nya. Guide itu apa? Ya ini musik tuntunannya, temponya seberapa. Kita harus bikin dari awal sampai akhir ya. Dari intro, kemudian iringannya, interlude tengah, kemudian sampai akhir. Nah, itu satu. Nah, untuk membuat guide ya, softwarenya apa? Saya pakai software saat ini sederhana saja, Adobe Audition. Adobe Audition penampakannya seperti ini. Berikutnya, soal bagaimana teknisnya Anda bisa pelajari ya, secara teknis. Sekarang bagaimana men-setting Adobe Audition ini dari alat musik ke Adobe Audition ini, software ini. Ada satu alat lagi yang namanya adalah saya pakai soundcard yang sangat murahan, tapi ya hasilnya seperti tadi itu, yakni namanya ya. Cara settingnya seperti apa? Belajar dari YouTube. Banyak tuh yang sudah mereview ya bagaimana men-setting itu. Oke, setelah itu guide sudah jadi. Saran saya bentuknya MP3 saja. Kalau WAV itu bentuknya besar. Untuk ngirim di WA agak lumayan sampai 80 MB atau 70 MB sayang. Kalau MP3 bentuknya cuman paling gede ya di bawah 5 MB, itu ringan ngirimnya. Lalu kita kirim guide tersebut ke teman-teman kita yang akan kita pilih untuk nyanyi ya. Setelah dikirim, tugas selanjutnya adalah satu, penyanyinya suruh nyanyi di depan handphone, sambil dengerin guide itu. Nah, musik harus diputar pakai alat lain, kemudian dengerin di sini sambil nyanyi. Makanya video-video saya tadi itu teman-teman di sini pada pakai headset itu dengerin guide-nya itu sambil dia nyanyi di depan handphone ketukannya. Nah, setelah itu hasil nyanyi video tadi dikirim balik ke saya tuh lewat WA, bisa lewat email ya. Nah, teknis mengirimnya ini bisa menjadi kendala. Kalau sinyalnya tidak kuat, kita akan menerima video yang kapasitasnya di atas 100 MB, itu berat, terutama berarti kuota cuy. Disarankan ya kirimnya yang ringan aja, yang ringan lewat WA bisa. Kalau di WA itu bisa kan kepotong, satu video itu bisa menjadi 2 sampai 3 video, satu video terpotong biasanya. Nah, secara teknis cari tahu deh di YouTube kenapa begitu. Udah, pokoknya secara teknis setelah rekaman kirim ke saya. Nah, tahap berikutnya yang ketiga adalah editing suara dulu ya, editing suara. Kalau terutama yang paduan suara seperti SATB ini saya cuplik sedikit seperti ini videonya.
Ya, jadi ada dua jenis. Yang lagu pertama tadi itu editing suaranya langsung di software Adobe. Saya pakai Adobe Premiere untuk editingnya itu, Adobe Premiere. Tapi kalau yang SATB itu voice-nya saya edit di luar Adobe Premiere. Jadi ini ada dua software, software untuk video, editing video, software untuk audio. Ya, software audio saya pakai Adobe Audition. Jadi sebelum saya masukkan ke video, suara-suara tadi itu saya kumpulin, saya edit suaranya dulu. Gimana caranya diedit pakai Adobe Audition? Penampakannya akan seperti apa? Video yang kedua itu seperti ini. Nah, setelah kamu tahu, itu ngeditingnya juga butuh waktu, ya, harus laten, sabar, butuh waktu. Satu lagu itu kita harus ngedit, kalau misalkan ada video kedua itu ada 13 suara, kita harus mengedit 13 suara satu persatu. Soprannya ada misalnya ada 6 atau ada 7, sisanya adalah alto, ada bass, ada tenor. Disesuaikan dengan ketukannya, lihat satu persatu, nggak bisa langsung dipasang-pasang jadi, enggak, harus diedit satu persatu, ketukannya harus tepat disesuaikan dengan guide-nya, ya. Maka begitu dinyanyikan, suaranya akan bagus sekali, ya. Itu pakai Adobe Audition. Nah, itu editing voice. Setelah voice jadi, baru kita editing video. Editing video ini pakai Adobe Premiere, penampakannya seperti ini. Nah, itu semua bisa dipelajari, guys. Saya tidak mengajarkan bagaimana secara teknis memakai software Adobe Audition atau software Adobe Premiere. Saya tidak, nanti pelajari sendiri. Di YouTube itu sudah banyak yang mengulas. Jadi lu silakan belajar di sana, banyak yang bisa dilakukan. Yang terakhir, guys, video selesai diedit, ya, baru di ekspor, namanya tuh, diekspor jadi video final dari awal sampai akhir. Setelah final baru diupload di YouTube. Nah, ini tahap-tahap ini tidak hanya cukup bisa kerja sehari 2 hari, ya, nggak bisa. Kita bikin musik guide, kemudian kirim guide. Setelah kirim guide, kan teman-teman pada rekaman itu persoalannya juga macam-macam, ya kan. Ada yang misalkan mau selesai, waduh, ternyata ada suara masuk dan sebagainya, namanya pakai handphone, bukan kita kan kerja dari rumah masing-masing. Itu persoalannya. Jadi makanya tidak bisa kerja sehari 2 hari selesai, ya. Mulai dari bikin guide sampai ekspor video sampai jadi videonya itu butuh waktu. Pertama juga waktu kosong juga harus ada. Yang kedua harus ada dorongan ini dari dalam, harus mau kerjakan juga gitu, ya. Itu oke. Yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman pada tanya, kamu kalau editing pakai software apa? Dulu saya pakai Movie Maker, itu yang paling sederhana. Program Movie Maker itu bawaan komputer, ya, bawaan komputer biasanya selalu ada. Terus lama-kelamaan saya makin kesini, saya belajar pakai Adobe Premiere, rupanya lebih menarik, lebih lebih kaya. Kemudian juga Adobe After Effects, ya, Adobe After Effects itu saya bisa bikin orang terbang dan sebagainya, itu bisa, ya. Itu nanti ya. Oke. Jadi kalau orang bertanya, kamu pakai software apa? Kalau menurut saya, software apa itu ya penting, tapi tidak penting juga. Yang penting kamu tahu prinsip bagaimana mengoperasikan, kamu sangat menguasai software itu, hasilnya pasti maksimal. Jadi ada pepatah mengatakan, a man behind the gun. Bukan soal bagaimana hasil tembakannya bagus, orang di balik pistol itu yang paling penting. Kalau kita menguasai software itu, mau software seperti apa, hasilnya juga akan sangat bagus, ya. Bukan persoalan softwarenya sekarang. Yang pertama, menguasai enggak itu si orang ini untuk mengoperasikan software itu. Itu yang paling penting. Oke, guys, semoga singkat ini bisa menginspirasi Anda, memberi gambaran ke Anda bahwa bikin video itu kira-kira prosesnya seperti itu untuk video karya musik, ya. Oke, jadi nanti silahkan komen di bawah, silahkan tanya-tanya.
Kemudian saya akan bantu jawab. Sejauh ini yang bisa saya lakukan adalah itu, pakai alat-alat yang super murah, ya kan, termasuk mic-nya ini. Cek. Nah, mic ini serba murah, ya kita harus tahu harga membawa rupa, ya kan, harga murah ya, tapi hasilnya kan lumayan dong, seperti tadi, ya didengerin juga, ya masih lumayan lah, ya kan. Saat-saat seperti ini kita nggak bisa pergi kemana-mana, bisa berkarya, ya kan, bisa berkarya dari rumah. Nah itu, oke guys, sekali lagi semoga menginspirasi. Silahkan komen di bawah, bagikan ke teman-teman, kalau dirasa bagus ya di like, ya kan. Kemudian jangan lupa di subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Zap.